Oke guys, kembali lagi kita ya bersama Cari Cuan. Ya, oke ya. Kita update dulu nih untuk perkembangan market ya guys ya. Nah, kalau kita lihat bersama-sama nih untuk perkembangan sektor cryptocurrency, ya Bitcoin udah mulai menyentuh di area 106, ya 106. Semoga saja nanti dia bisa lebih tinggi lagi 107, 108 sampai membuat all time high-nya. Amin ya. Terus kalau kita lihat secara overall, secara semuanya Ethereum ini udah mulai naik lagi nih 11%, lumayan ya. SRP 11%. Nah, SRP kemarin kan sempat under 2 dolar ya kalau sempat masuk, lumayan nih naik 11%. Solana juga naik 10%. Terus kalau kita lihat secara keseluruhan dari altcoin ini juga naik ya. Terus Hyperliquid nih yang dapat harga di 34 dolar lumayan nih udah di 38 ya, dia naik 2 dolar. Sorry, dia naik 12%. Oke. Kita lihat dari sektornya memcoin nih kali ini. Nah, kalau dari sektor memcoin kenaikannya seperti apa ya? Apakah jauh lebih ekstrim kenaikannya atau malah hamsong? Nah, Dogecoin kan tadi 10% nih, Shiba Inu 9%, lumayan ya bro ya. PP nih yang ngeri bro, ya 15,93% nih PP ya. Trump 8,9 nih, naik turun dia. Kalau Trump ya 98, 98, SPX 33% bro. Kalau kalian kemarin sempat beli SPX waktu harganya di bawah 1 dolar ya, di 0,9 sekian gitu ya, mungkin udah bagus nih profitnya ya, profitnya udah bagus bro, 33%. Fartcoin juga sama, harganya sempat di bawah 1 dolar, dia naik ya. Terus kalau kita lihat ya WIF ini bro, WIF ini target dalam waktu dekatnya mungkin kembali lagi ke 1 dolar ya. Yang dapat di kepala 7, wah udah senyum sendiri nih hari ini. Terus ya secara keseluruhan altcoin dari memcoin, dari token utilitas itu mengalami kenaikan ya. Nah, untuk kali ini ya karena permintaan dari beberapa teman-teman untuk dibahaskan PP, ya kita lihat dulu nih untuk PP ya. PP sendiri kali ini dia oke, market cap naik, volume juga naik, dari basis komunitas masih sama lah ya, di 87% masih positif gitu ya. Terus kalau kita lihat dari yieldnya teman-teman ya, di sini dari segi holdernya ya, market cap ini naik bro ya, ini naik, kalian bisa lihat dari data historicalnya ini ya. Terus kalau kita lihat dari similar coin to PP ya, ini ada beberapa pergerakan dari memcoin ya, ini kebanyakan memcoin ya yang pergerakannya itu 11-12 dengan si PP seperti Bong, Dogecoin, Shiba Inu ya. WIF, Bitcoin nih, Bitcoin ini hampir ya 11-12 banget ya kalau kita lihat dari chartnya, dimana ya ini bro, PP Bitcoin Bitcoin yang warna hijau, PP yang abu-abu nih ya, mirip banget pergerakannya bro ya. Dan di sini kalau kita lihat dari Trump juga sama, mirip ya. Oke, ini adalah beberapa altcoin yang pergerakannya itu 11-12 dengan si PP ya. Kita langsung lanjut ke sini ya. Yes, buat teman-teman yang mungkin udah mulai running profit, silakan ya untuk dinikmatin dulu sedikit demi sedikit gitu kan. Ya, yang penting profit dulu. Nah, untuk saat ini yang perlu kalian antisipasi ya, yang perlu kalian antisipasi di sini ini dalam time frame daily ya. Jadi ini dulu nih. Kalau area ini kejebol, bentar ya kita gambarkan dulu, Bro. Biar enak lah ya, biar enak kita kasih kotak-kotak aja ya. Oke. Jadi ini dulu ya, kita ambil dari sini dulu. Nah, kalau area ini kejebol, ini kan ada area support nih. Nah, saat ini dia sedang bertahan nih di area sini bro ya, sedang tertahan. Dia udah nyentuh di area resisten yang ini. Habis itu ada sedikit reject tuh ya. Kalau area ini kejebol, maka dia berpotensi sangat besar untuk menutup gap. Gapnya di mana? Ini gap bro. Ini adalah gap daripada si PP dalam time frame daily ya. Ini gap yang masih sangat-sangat fresh, belum tersentuh sama sekali ya. Gap ini udah terclosing nih ya. Gap ini enggak ada ini ya. Nah, ini gap bro. Sebenarnya ini gap. Jadi dia turun kemarin itu nutup gap di sini ya. Ini gap ini. Sorry ya. Ini kita kecilin dulu. Nah, ini gap bro. Jadi penurunan daripada PP, dia ngambil nutup gap ini, habis itu dia rebound lagi tuh, ya. Dia nutup gap ini. Nah, gap ini kan gap buyer ya, makanya dia rebound kembali. Tapi ini kan gapnya gap seller, bro. Oke, dia dominasi dengan penjualan. Jadi nanti
kalian setting TP aja ya, TP dari ngambil di sini aja, Bro. TP-nya itu ngambil di tengah-tengah gap aja ya. Ya mungkin di kisaran kepala 12 pas. Kalian bisa setting TP dulu di situ 12 pas ya. Nanti dia akan ada reject ya. Contohnya kurang lebih mungkin seperti inilah ya. Sorry, kurang lebih loh ya bro ya. Jadi bisa terjadi bisa enggak juga. Untuk saat ini kan dia seperti ini tuh pola pergerakannya ya, turun. Nah, untuk saat ini kan dia mencoba untuk ngejebol area ini ya, ngejebol area ini. Kalau ini kejebol bro, maka ya atau dia akan retest dulu sedikit kayak gini bisa juga ya. Kalau dia ngejebol ini, dia targetnya ke sini. Ya, ke sini itu otomatis bro, entah nanti dia ninggalin shadow atau apa ya, pasti dia akan ngambil gap ini bro. Nah, mungkin sampai sinilah ya, kepala 12 gitu kan, dia bisa retrace dulu. Retrace-nya sampai mana? Bisa sampai sini bro, sebelum dia naik lagi. Nah, jadi di sini jadi di sini bro ya, nanti kan saran dari saya kalian TP dulu tuh di kisaran kepala 12 atau 12.1 gitu kan, intinya di kepala 12 lah ya, somethingnya bisa kalian ukur sendiri. Kalian bisa jual dulu di situ ya, entah nanti 20 atau 30% ya, habis itu dia nunggu retrace ya, nunggu dia koreksi, habis itu kalian bisa masuk lagi gitu ya, habis itu kalian bisa masuk lagi sebelum dia meneruskan kenaikannya. Nah, kenaikan ini dipicu juga nanti dari pola apa ya, kinerja daripada market crypto kalau makin membaik, maka di sini peluangnya ini juga bagus bro, peluangnya juga bagus. Kalau untuk PP sih jangka panjangnya masih oke ya, walaupun dia belum begitu banyak utility-nya, tapi gini bro ya, komunitasnya cukup kuat. Jadi area yang sudah saya kasih tahu ya, ini bro. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu area ini udah kita kasih tahu ya. Saya pernah nyuruh kalian itu untuk DCI atau ambil harga di sini. Saya pernah ya untuk apa? Ngasih saran buat teman-teman kalau mau DCI silakan pasang jaring waktu itu ya. Waktu itu harganya mungkin masih di kisaran sini, Bro, di sini kayaknya ya. Saya ngomong pasang jaring aja di sini ya karena ini ada area gap. Nanti dia prospeknya untuk rebound itu ada gitu kan. Dan ternyata iya, dia ngambil gap ini habis itu dia rebound. Ya walaupun dia terjadi fake out, tapi setidaknya kan dia rebound dan ya otomatis sudah profit ya. Udah profit buat kalian yang sempat ambil di sini gitu, Bro ya. Dan untuk saat ini ya kita nunggu dulu. Nunggu dulu dia ngambil gapnya ini. Ini gap dalam time frame daily. Lumayan ya, Bro. Ini selling pressure-nya cukup kuat. Nanti pasti dia akan terjadi reject setelah dia ngambil gap ini gitu ya. Terus kalau kita lihat dari time frame 4 jam, kita lihat ya, kita berbesar dulu biar enak gitu, Bro. Oke, ke sini. Nah, ini kan udah cukup bagus nih. Nah, area ini udah kejebol nih, Bro, ya. Area sini udah kejebol kalau dalam time frame 4 jam kan agak-agak lebar gitu kan. Nih. Oke, ini udah kejebol, Bro. Ini udah kejebol. Oke, dan ya naik retrace dia naik lagi bro, ya naik lagi. Berusaha untuk ngejebol area ini. Kalau area ini kejebol, nice ya. Targetnya tetap di sini bro, ya. Tuh di sini ya. Kalau di sini kan nggak kelihatan gapnya, tapi kalau di time frame gede kan kelihatan gapnya bro ya. Cuman kalau di time frame kecil nih, gapnya bro di sini nih ya, gapnya di sini. Jadi nanti kalian bisa nih kalau time frame gede kan dia di sini, nah kalian bisa naikin dulu nih time frame kecilnya di sini ya, mungkin bisa sampai sini bro ya, di kepala 1079 ya, 1079 sampai di kepala 11. Ini kalau di time frame 4 jam di sini ada gap, ini bisa jadi area TP juga ya, TP juga. Cuman nanti dia di sini kemungkinan besar apa ya, bisa lebih ngambil lah ya di time frame daily-nya gitu ya. Jadi intinya ya manfaatkan momentum untuk jangka panjang, it's okay, nggak masalah ya. Untuk jangka menengah bagus juga gitu bro. Ya saran dari saya jangka menengah dulu ya. Seperti itu mungkin price target daripada PP di kisaran harga 0,5 rupiah ataupun di Rp1 tahun ini. Ya semoga saja. Oke lah, jadi ini dulu ya yang perlu kita bahas untuk PP kali ini. Nice, sampai ketemu di video selanjutnya ya kawan.